lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja, lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara, lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja, lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, inilah dia Suara Teknika, media informasi dan edukasi. Halo, selamat siang sahabat Teknika yang lagi mendengarkan siaran hari ini. Jumpa lagi di acara Kabar Alumni bersama saya Riana sebagai host. Dan di sebelah kiri saya sudah kedatangan bintang tamu, ya, alumni angkatan tahun berapa ya Kak ya? Tahun 2004-2007 tamat. Oh, itu udah tahun lawas sekali. Jadi kalau dihitung sampai sekarang sudah Sweet 17 melepas kakak dari SMK Negeri 3 Singaraja. Pastinya sahabat Teknika yang lagi mendengarkan siaran hari ini penasaran, alumni-alumni SMK 3 Singaraja tuh apa kabar sih sekarang gitu ya? Sudah melanglang buana sejauh apa? Sudah mencapai apa saja? Dan pastinya kita jangan sampai lepas silaturahmi ya Kak ya, dari sekolah lama, meskipun sudah 17 tahun lepas dari sini, tapi harus tetap menjalin silaturahmi karena bagaimanapun kan Kakak pernah besar di sini gitu ya. Oke, silakan Kak Henry, saya manggilnya Kakak ya karena ini kan kabar alumni. Kalau misalnya acara gini nanti Bapak gitu ya. Silakan Kak Henry memperkenalkan diri kepada sahabat Teknika. Oke, selamat pagi menjelang siang. Sahabat Teknika semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gede Henry Arisusila. Saya berasal dari Desa Jeneng Dalem, Singaraja, Buleleng, Bali, dan merupakan alumni SMK Negeri 3 Singaraja tahun 2004 yang tamatnya tahun 2007 di jurusan Teknik Las. TL dulu namanya dulu di tahun itu. Wah, ini Kak Henry adalah lulusan dari SMK 3 Singaraja tahun 2007. Ini sudah lama sekali ya. Pastinya setelah 17 tahun berlalu sudah banyak sekali pengalaman yang akhirnya diraih oleh Kak Henry. Dulu kan jurusan las ya Kak ya. Terus sekarang, nah karena saya CV-nya nih berbeda nih, ya jurusannya las. Terus sekarang pekerjaannya tuh nggak ada bau-bau lasnya sama sekali gitu ya. Boleh nih diceritakan. Oke, jadi dulu saya jurusan las ya, karena dulu kebetulan saya hobi olahraga, khususnya di cabur karate yang juga merupakan binaan dari Pak Putu Arge di Bangunan. Iya Pak Putu Arge. Jadi dulu karena binaan beliau dan juga Pak Jero Sume, saya mendapatkan beasiswa di perkuliahan di dulu jalurnya PMJK kalau nggak salah ya, di tahun 2007 di Undiksa. Jadinya ngambil R1 olahraga. Di Undiksa sampai 2011. Setelah itu lanjut di Jogja. S2. UNY S2 ngambil ilmu olahraga, konsentrasi olahraga usia dini, dan juga menjadi atlet di Jogja karena di sana kan juga ada komunitas karate. Jadi masuk di sana sampai 2014. Maunya kerja di sana tapi karena ada surat sakti harus pulang jadi ke tanah balik kampung halaman. Ya, jadi kembali kerja lagi di
Singaraja sampai kemarin 2020 Mm-mm. kebetulan juga dapat beasiswa unggulan Kemendikbud. Lanjut Jadi S3. bisa lanjut S3 ngambil Oke. pendidikan dasar di Undiksa dan selesai 2023. Jadi 3 tahun S3-nya. Oke, luar biasa sekali. Salah satu tamatan dari SMK 3 Singaraja udah ada yang meraih gelar doktor gitu ya. Bisa-bisa pendidikan guru-gurunya dulu juga disalip ini. Oke, Kak. Sekarang berarti pekerjaannya apa nih? Karena saya bingung baca CV-nya, banyak sekali kerjaannya. Kalau Kakak membranding diri Kakak sendiri apa sih Ya. sekarang? Sebenarnya kan kita itu punya potensi yang luar biasa kalau mau membuka diri kan gitu ya. Mm-mm. Jadi tetap kita meskipun apa namanya punya keahlian A, kita bisa mengembangkan ke keahlian B. Kalau kebetulan ya, saya anggaplah cuma kebetulan saja ya. Sekarang saya home base-nya kalau pagi di BUMDes. Oh, Ya, kalau pagi di BUMDes. Pagi di BUMDes mengelola usaha desa seperti pengelolaan simpan pinjam, pengelolaan PAM desa, pengelolaan toko, pengelolaan sapi, air dan seterusnya. Pokoknya semua usaha desa ada di BUMDes. Kebetulan di Jinung Dalam saya mengelola Oke. sebagai pelaksana operasionalnya. Kalau sore Mm-mm. home base saya di STKIP Agama Hindu Singaraja. Iya, Saya iya. di sana menjadi dosen pendidikan olahraga. Kebetulan sudah sertifikasi tahun 2019 di sana Mm-mm. sore itu kan. Terus tambahan lainnya karena kita punya ya pengembangan diri, kebetulan juga menjadi praktisi mengajar Mm-mm. di prodi manajemen di Setah Pukuturan Singaraja lewat jalur praktisi mengajar karena kan Oke. ada MOU antara Setah dengan Desa Jinung dalam pengembangan prodi Tridharma perguruannya di manajemen. Hmm. Dan juga kebetulan juga menjadi dosen luar di prodi PGSD Prodi PGSD di Undiksa. di Undiksa juga. Ya. Wah, Plus kemana-mana. sekarang juga kebetulan juga gitu kan. Banyak kebetulannya ya Banyak Kak Hendri ya. kebetulan yang terstruktur dan sistematis. Kebetulan menjadi timnya Balai Guru Penggerak Provinsi Bali di Fasil angkatan kedua yang mendampingi 5 sekolah dan menjadi tim eksternalnya BGP Bali. Membantu kegiatan diklat, kegiatan yang merupakan bagian program kerja BGP Bali. Ya, Banyak kira-kira banget ya. begitu. Ya. Pagi beda, sore beda, weekend beda. Tergantung situasi. Ya. Tergantung surat yang datang ini Tergantung minta surat kakak yang tugas yang datang. iya. Karena Padahal yang pingin juga nih jadi penyiar, kalau mau saya mendaftar jadi penyiar radionya juga. ini kan yang mau saya bilang kan. Kak Hendri ini dulu bisa ngelas berarti otomatis kan belajar tentang pengelasan. Iya. Berarti masih ingat ilmu ngelas? Masih. Ngelas di bawah Ngelas tangan, bisa. Oh, di kan? depan sejajar sama di atas kepala masih. Ilmu pengelasan masih ada. Iya. Olahraga oke. Nah ternyata Kak Hendri ini juga merupakan mantan penyiar di Radio Stemsi. Iya. Itu tahun berapa itu Kak? Itu saya kalau nggak salah waktu ini dibina sama Ibu Puput. Beliau pembina saya di 2024. Banyak pengalaman dan gemblengan yang Galak nggak Bu Puput? kalau Galak. bilang galak sih Nggak karena ya? beliau cantik, galaknya itu jadinya seru gitu kan, ya. Dan ternyata saya bisa seperti ini juga karena beliau. Karena kan Iya. dulu kan saya punya karakter yang berbicara agak terbata-bata atau mungkin bahasa Jepangnya kete gitu mungkin ya. Bahasa Jepang bahasa ya itu Jepang gitu ya. ya. Jadi nggak begitu karena beliau mendidik dengan teman-teman tim kita dulu di angkatan pertama, jadinya berlatih dan seterusnya ya bisa ya sampai menjadi modal utama dalam penunjang perkuliahan. Karena kan di kuliah kita kan sering presentasi, adu argumen sama teman dan seterusnya. Karena basicnya penyiar radio lah kita punya skill untuk itu. Public speakingnya terlatih Public speakingnya jadinya. terlatih. Seperti itulah kurang Bisa sampai sekarang gitu jadi fasilitator, jadi dosen. Dosennya di 3 tempat lagi di STKIP, Setah,
Undiksa juga ya karena mungkin belum sempat PNS mengajar. ya, jadi kan masih bisa Kemana-mana. dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada kan begitu. Keren. Pertanyaan selanjutnya, berkesan nggak sih selama jadi apa ya? Ini karena menarik ini. Saya yang newbie di radio ketemu sama dedengkotnya radio gitu ya. Kalau dulu tuh apa sih kesan yang paling mendalam selama pernah menjadi penyiar di sini? Ya, jadi dulu waktu kita jadi penyiar radio tahun 2004 ya, kesan yang paling utama itu kan kita membawa nama besar sekolah. Karena dulu pada zaman itu kita pernah diantar ke beberapa sekolah seperti di Semansa kita siaran dulu dengan tim radionya sampai ke Denpasar, ke mana itu lupa saya itu, ke Denpasar, ke Art Center kok nggak salah ya. Jadi pernah di sana kita promosi sekolah. Pada dulu kan promosi kita menjadi timnya sekolah STM untuk mempromosikan radio komunitas ini. Gitu. Ya. Seperti itu, dan juga lewat radio kita punya banyak teman di semua sekolah pada umumnya dulu. Iya, apalagi dulu itu media lewat radio itu masih benar-benar yang jadi populer ya. Populer. HP masih jarang kan? Masih HP jadul. Iya. Jadi banyak yang yang request, kirim salam, gitu. Kirim salam pada temannya lewat radio. Jadi radio Suara Teknika menjadi salah satu barometer yang ada di Buleleng pada waktu itu. Wah, keren. Dan Kak Henry adalah salah satu penyiar favorit nggak waktu itu, Kak? Kebetulan. Jangan kebetulan semua dong, Kak. Tapi sekarang berarti branding dirinya adalah seorang pendidik nih. Ya. Seorang pendidik lah. Lebih merasa jiwanya di pendidik atau kalau dulu kan industrial jadinya ya, Kak ya. Lebih kemana nih Sepertinya rasanya? lebih condong ke pendidik. Kenapa tuh? Karena lewat pendidik kita bisa berbagi praktek baik dengan banyak orang, bisa belajar banyak orang, dan juga kita bisa kita bisa lebih menikmati ya, artinya hidup dalam suatu komunitas pendidikan itu. Itulah kurang lebih. Menikmati artinya hidup lewat komunitas pendidikan. Karena banyak banget memang komunitas-komunitas ya entah formal ataupun non formal yang Kak Henry ikuti di sini nih. Gitu. Terus Kak Henry juga penulis. Karya ilmiah sih lebih tepatnya ya. Benar. Bukan penulis novel atau komik gitu, tapi penulis karya ilmiah. Ini saya nulis cerita kehidupan sehari-hari di buku diari aja kayak males gitu kan. Ini Kak Henry kok bisa kepikiran untuk menulis karya ilmiah, menghasilkan sampai bisa menjadi pembimbing sebuah karya ilmiah. Kayak kemarin di Jamore GTK juga Kak Henry jadi juri gitu. Perjalanannya itu menemukan passion menulis itu gimana, Kak? Kalau saya ingat dulu ya, saya merupakan salah satu siswa yang mungkin bisa tergolong nakal dulu. Dulu Kak Henry tuh nakal ya? Kok nggak kelihatan ya? Kreatif gitu ya, kreatif yang tidak terukur begitu kan. Karena dulu kesannya gitu kan, kita karena butuh banyak perhatian. Jadi belum waktunya pulang udah pulang duluan pada zaman itu karena mungkin kurang diperhatikan gitu kan. Setelah diperhatikan oleh pembina OSIS dan diarahkan ke jalan yang benar gitu kan ya. Jadi ada perubahan yang lebih baik. Terus ketika di radio, karena kan dulu kan di radio kan masih baru awal ya, masih awal kita pengembangan. Jadi Ibu Puput dan teman-temannya, timnya itu masih mencari formula terbaik. Pada tahun 2024 itu 2004 itu menyusun, merancang dan seterusnya sampai saya ingat tuh mendatangkan tim dari Banyuwangi kok nggak salah ya. Kita pernah latihan broadcasting, masih ada kok piagam sekarang itu. Iya. Itu mendatangkan Banyuwangi mendidik kita semua penyiar di sini untuk melatih karena beliau nggak bisa sendiri membimbing kita dengan berbagai banyak karakter kita semuanya. Jadi banyak perjalanan dan setelah itu mulai terlatih. Yang saya terima itu adalah kemampuan public speakingnya mulai terasah meskipun belum semahir beliau dan yang lainnya. Terus ketika lanjut di dunia dosen, karena dosen kan wajib menjalankan tridharma. Jadi wajib tridharma dan juga wajib melakukan pengabdian juga penelitian. Sehingga nyambung, jadi basic yang diterima di STM ini, di SMK Negeri 3 Singaraja ini sangat menunjang ketika kita meniti diri dalam
dunia perkuliahan seperti itu sampai sekarang. Terus ketika di Balai Guru Penggerak juga kebetulan pimpinan di sana memberi kesempatan untuk kita bisa berbagi, berkarya dan ya hasil karir dari 2023 diberikan kesempatan sampai sekarang untuk membantu BGP dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah gitu. ilmiah dan juga untuk kepentingan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah juga. Wih. Gitu. Jadi karena artinya gini sih, saya nangkep dari tadi yang kakak maksud itu adalah lewat pelatihan public speaking yang pernah kakak dapatkan selama berada di radio, akhirnya kakak berlatih berbicara dengan baik dan benar, dan akhirnya juga mengantarkan kakak untuk bisa nih kemampuan ini dituangkan lewat menulis. Ya, pasti, ya. Karena kalau dibilang karena menjadi dosen, tidak semua dosen mungkin suka nulis ya kan, kalau bukan hanya karena tuntutan pengabdian dan penelitian itu. Tapi yang saya lihat kakak sampai bisa menjadi tim di Balai Guru Penggerak, udah gitu bisa membimbing berbagai karya ilmiah, entah program kreativitas mahasiswa yang seperti itu kan membutuhkan skill berpikir kritis. Iya, jadi SMK Negeri 3 Singaraja saya yakin bangga sih punya alumni kayak kakak. Kakak bangga nggak tamat dari sini? Pastilah. Jadi saya sangat bersyukur ku sekolah di SMK Negeri 3 Singaraja karena setelah saya anggaplah kalau bahasa kerennya saya mendapatkan 2 ijazah lah dari sini, begitu kan ya. Gimana tuh maksudnya? Ijazah pendidikan, yang kedua mungkin ijazah kehidupan ya, karena kan lewat bergaul di STM kita mendapatkan banyak pengalaman didikan, karena pada waktu itu didikan di SMK 3 kan luar biasa. Boleh Kak, ceritain Kak. Kalau sekarang udah nggak boleh ya. Kalau dulu itu kaki, sepatu, tangan itu melayang itu udah hal biasa. Kaki, tangan, sepatu, melangkah, maksudnya gimana tuh Kak? Karena pada tahun itu siswa kita kan di sini saking kreatifnya, melakukan hal-hal yang mungkin sedikit berkesan. Jadi guru itu memberikan didikan itu semi militer. Dilarang manja di sekolah teknik Kak. Dilarang manja. Nah, didikan yang manis itulah membuat kita berkesan dan juga pada zaman itu ya membuat kita bisa mengerti bagaimana proses belajar itu yang proporsional gitu. Iya. Ya dulu contoh misalnya ketika kita rambutnya disiplin sudah dikasih peringatan 1, 2, 3 kali, tapi ketika masih tidak mengindahkan informasi ya dicukur dulu hal yang biasa. Jangan tidak ada dendam di antara kita, nggak ada ya. Paling ketawa-ketawa aja, wah aku salah nih gitu kan. Biasa. Saling ngetawain teman gitu ya. Gitu kan, ya. Ya kamu habis digundul ya, gitu. Seperti itu kurang lebih. Jadi itu bukan hal yang menyakitkan, tapi itu merupakan suatu sentuhan yang lebih dalam kepada kita untuk bisa memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Dan saya pernah dulu dicukur. Pernah kebagian hukuman kayak gitu? Sering gitu kan. Sering. Sampai masuk jadi OSIS. Nah, pernah jadi Udah OSIS. jadi OSIS pun pernah melanggar? Sebelum. OSIS kan kelas 2. Kelas 1 masih, jadi ketika itu mau ke kelas 2, semenjak jadi OSIS baru jadinya mulai menuruti. Ya. Di bengkel karena teknik kelas kan merupakan pelajaran yang agak hati-hati ya, agak sensitif karena kita berhadapan langsung dengan listrik, dengan api dalam proses pembelajarannya. Memang pada waktu itu guru-guru kita itu selalu memperingati SOP kerja. Pernah saya juga salah satunya dan teman-teman mungkin karena saking banyak bercanda, namanya kaki naik itu udah biasa. Naik itu ke pantat gitu karena ditendang gitu, karena mungkin kita banyak bercanda di hadapan masjid itu, dan itu pun merupakan pelajaran sangat mahal bagi kita untuk bisa memperbaiki diri pada zaman itu. Betul. Dan saya pun tidak ada perasaan dendam, dan malah saya kangen sama bapaknya. Kangen, bapaknya udah pensiun deh kalau nggak salah. Gitu. Wah, ya, seperti itu. Siapa guru-guru les yang masih diingat sampai saat ini yang berkesan gitu? Kalau jurusan lah saya ingat wajah beliau, tapi namanya agak lupa. Iya. Malah di luar itu ya saya banyak ingat gitu kan. Ya.
Oh iya, Pak Widiase. Beliau masih ya? Sudah pensiun, Sudah beliau sudah kan pensiun, sudah pensiun. Ada Pak Sure. Pak Suro masih. Mungkin nanti Masih. setelah acara radio bisa ketemu kan. Ada lagi Biar yang- dilihat lah yang di Pulau lulusannya. Ibi. Pak Pak Subudi. Yang di Pulau Subudi. Ibi yang Pulau Ibi lupa saya namanya bapaknya. Pak Mangku ya kok siapa? Lupa saya. Itu. Biar bisa dilihat karena biar jadi contoh Kak untuk anak-anak lah sekarang kan Iya. namanya remaja ya Kak ya. Masih mungkin Kakak sudah juga mengalami dulu. Memang ya beberapa kali mereka tuh bercanda di tempat praktek gitu. Cuma kan kalau dulu sama sekarang agak beda ya Ya, beda. didikannya ya gitu. Tapi Kakak sama sekali enggak ada pernah kesel gitu sama guru kan udah ditendang nih, dicubit, dijewer. Enggak, karena pada waktu itu kita berpikir sentuhan itulah sentuhan kasih sayang. Oh saat itu begitu ya? Ya, kasih sayang yang akan memberikan kesan bagi kita bahwa kita tuh diperhatikan loh dengan cara berbeda. Dan ketika kita memaknai itu dengan hal yang positif, malah itu akan menjadikan hal yang dirindukan oleh kita pada waktu itu. Makanya saya sangat hormat dan sangat manut sekali dengan guru-guru alumni saya dulu ya, dalam proses mendidiknya luar biasa sekali Iya yang sih. juga bisa menunjang saya bisa seperti ini. Tanpa Iya. beliau mungkin saya nggak tahu deh saya seperti apa begitu. Wih, berkesan sekali ya. Dan kebetulan jadi jurusan las teman-teman sebagai besar banyak jadi polisi, tentara, dosen. Kalau nggak salah cuma saya aja. Ada pengusaha juga Oh. dan juga ada sudah diangkat juga banyak. Masih kontek-kontekan sama. Kita masih kontak-kontak dan juga kita masih punya grup khusus di jurusan Wah, las. boleh. Nanti kalau misalnya ada acara reuni lagi, datang dong Kak Ya, pasti gitu. nanti, Kayaknya pasti waktu akan. ini belum datang Kakak Pada ya. waktu itu ada kegiatan di BGP. Ada kegiatan Pas di banget ya. Denpasar. Jadi pas ngisi diklat Denpasar di hari itu Pak udah pingin datang cuma karena sudah ada surat tugas untuk kegiatan jadinya Iya. ya mungkin di momen berikutnya lah. Iya, Pasti. Astungkare bisa. Dan juga apa ya, jargon dilarang manja di sekolah teknik nih benar-benar berbekas gitu iya, ya, karena bisa mengajarkan kita enggak hanya tentang pelajaran materi gitu ya, Iya. materi yang ada di buku, tapi juga soft skill dan hard skillnya Iya. kita juga dibentuk lewat didikan-didikan itu ya Kak ya. Iya, heeh. Iya, itu yang menjadikan Kak Henry bisa seperti sekarang, mau disiplin, berbekas gitu ya, konsisten, habis itu menyesuaikan dan menaati aturan. Iya. Karena kita perlu tahu nih sekalian Kak, kasih tahu ke adik-adik siswa sekarang bahwa menaati aturan tuh penting loh gitu. Iya. Iya benar. Jadi kalau di kuliah di SMK, khususnya di SMK 3 Singaraja ini kita seperti menang jackpot ya kalau nggak salah ya. Jadi kita seperti menang banyak. Kenapa begitu? Karena ketika kita kuliah di SMK itu setidaknya tamat dari SMK kita udah siap bekerja. Betul. Karena dalam proses 3 tahun belajar itu banyak sekali pengalaman yang diberikan kepada kita untuk bisa terjun di dan bersaing di dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita aktif, kita bisa ikut banyak ekstra, apapun itu. Banyak semua bagus sekali. Khususnya bagi yang senang berdiskusi, bersosialisasi, berkomunikasi, masih ada ekstra broadcasting ya? Ada Masih, ya. masih. Jadi ekstra ini yang dulu saya juga ikut kan, merupakan salah satu ekstra yang akan membantu kita untuk melatih public speaking kita ya. dan yang paling penting melatih kita untuk bisa berkomunikasi. Karena orang jauh dan dekat pasti karena satu, karena kemampuan komunikasinya seperti itu. Jadi saya sangat bangga dan bersyukur bisa sekolah dan menjadi bagian dari alumni SMK 3 Singaraja meskipun belum sesukses alumni yang lain yang sudah luar biasa seperti itu. Iya, berarti sekarang juga Kak Henry punya hutang secara tidak langsung untuk ngajak alumninya, siapa yang mau ngisi di kabar alumni nih, Iya, datang dong gitu. Nanti saya akan share di grup teman-teman. Nah. Iya, apalagi yang las itu Kak, karena saya jadi guru BK di las soalnya sekarang. Iya, gitu ya. Jadi Kalau kurang lebih karakter. kalau dibutuhkan di momen tertentu khusus di jurusan mesin misalnya saya siap kok membantu untuk peningkatan motivasi hidup ya. Karena Wih. kadang-kadang kan di siswa itu dibutuhkan orang ketiga untuk iya. bisa memotivasi dirinya agar tahu bagaimana sih dunia kerja sebenarnya di luar sekolah gitu. Karena mungkin itu, mereka itu.
belum merasakan Betul. dan belum mungkin menemukan sharing dengan orang yang memang satu kawitan dengan mereka gitu mungkin ya. Ini udah ada sesepuhnya, Puh, tolong Puh, ini Iya. gimana? Saya mungkin dapat gambaran kayak gitu, misalnya adik-adik ngomong, Kak Iya. gimana sih nanti Kak di dunia kerja Kak? Artinya nanti saya sekalian titip pesan, tolong disuruh disiplin sama Ya, mau pasti. nurutin aturan. Karena itu. salah satu kunci kita bisa menikmati hidup ya, karena kalau sukses kan relatif ya. Ada Uh-uh, sukses betul, betul. karena punya banyak harta, Uh-uh. ada sukses karena punya banyak jaringan, ada sukses karena punya banyak teman dan seterusnya. Nah, dari kesemua kesuksesan itu menurut saya, jadi selama saya sekolah di SMK 3, terus juga kuliah di Singaraja, di Jogja, modal yang paling pertama itu adalah disiplin. Betul Ketika kita kan? bisa disiplin, maka akan membuka pintu-pintu positif lainnya. Setelah disiplin, ada kejujuran, ada komitmen, ada tanggung jawab dan seterusnya. Sehingga menurut saya karakter yang paling pertama harus kita kuatkan adalah disiplin. Karena apalagi di dunia kerja, kalau kita tidak disiplin dengan SOP kerja, Iya. wah itu akan banyak masalah. Dan saya juga pernah begitu. Ketika dulu jurusan las, saya motong besi. Enggak sesuai SOP Ya, tapi ya. SOP masih ada kok ini robek tangannya. Oh, ini Pernah. adalah salah satu Iya, saksi iya. bisu Jadi robek bekas karena- lukanya ya. Karena waktu ini tolman kita, tolman dulu masih namanya Mister Kodok namanya gitu kan pada zaman itu sama teman-temannya memberikan kita SOP kalau potong besi tekniknya begini, posisi tangan dan badan seperti ini. Nah, karena kita tidak disiplin ikuti SOP, kena robek Iya. ini. Ini pengalaman yang mahal. Jadi itulah proses hidup sehingga saya bisa memberikan pengalaman berdasarkan yang saya alami. Dan yang paling prinsip sebenarnya lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain daripada kita mengalaminya. Iya. Kalau baik dong, kalau baik sih nggak apa-apa ya. Iya. Tapi ketika negatif, masa sih kita harus luka dulu? Ya, Ah, kayak betul. motong besi. Betul. Masa kita, oh dia motong besinya salah nih posisinya. Ikut biar Kita ngalamin. nggak mungkin kan. Jadi Iya, itu iya. merupakan suatu proses. Lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, Wih, keren kata-katanya. Kalau bisa belajar dari pengalaman orang lain, kenapa harus ngalamin sendiri? iya, betul. Maksudnya yang kurang mengenakan Kurang ya. mengenakan. Kenapa orang lain bisa ada yang tangannya harus terluka, Iya. kenapa ada yang dihukum guru ya? Iya, Kita iya. belajar. Berarti kalau misalnya saya bisa nggak dihukum, kenapa harus dihukum gitu? Benar, ya. Wih, keren. Emang cocok sih jadi dosen Kak. Setelah ini jadi motivator ya. Tadi kan bilang pengen ngelamar lagi jadi penyiar Kak. Boleh Kak, mumpung Bu Puput ada di sini Kak, nanti dibawa CV dan surat lamarannya ke sini. Oke. Ya, ternyata saya saat ini sedang mewawancarai alumni yang sudah banyak bisanya kayak ular ya Kak ya, banyak bisanya gitu. Prestasinya juga banyak, kesibukannya juga banyak. Udah lama ya di gini ya, di booking waktunya ya. Iya, Udah 2 ngedatengin bulan Kak yang Henry ini nggak gampang soalnya gitu. Jadi sudah berapa kali di PHP, bilangnya lagi 2 hari, ternyata 2 harinya langsung ada tugas keluar, tiba-tiba bisa nunda lagi 2 minggu dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa Kak. Pokoknya karena Kakak sudah datang ke sini, makanya harus ngasih pencerahan yang secerah-cerahnya. Kalau perlu ngalahin sinar matahari Kak. Wah, mantap. Nah, mumpung nih Kak, sekarang kan Hari Guru. Kakak pas banget datangnya di perayaan Hari Guru Oh, iya. dan juga HUT PGRI yang ke-79. Saya ingin, Kakak kan memang sudah jadi pendidik nih Kak, tapi pasti Kakak bisa menjadi seperti ini karena jasa seorang guru. Pastinya. Ada nggak sih Kak pesan untuk para guru di seluruh Indonesia, dan kalau mungkin ada satu nama guru yang masih Kakak ingat, boleh Kak kalau Kakak mau sampaikan juga. Oke. Jadi terima kasih. Saya jujur aja tidak tidak kepikiran bahwa waktu yang tepat saya hadir itu di hari Guru. Iya ya. Benar.
Ini karena murni situasi pengaturan waktu, karena kemarin ada banyak kegiatan di Jambore dan juga ada kegiatan di luar kota gitu kan. Jadi dapatnya kebetulan nih hari Senin kosong gitu kan. Jadi oke. Dan Berarti emang ternyata jodoh Kak, iya, jodohnya udah hari iya, ini kebetulan gitu. jodohnya di momen ini hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di Buleleng, Bali dan juga Indonesia, bahwa yang pertama tetap kita menjadi diri sendiri. Satu. Pertama ya. jadi diri sendiri. Karena kenapa seperti itu? Karena masing-masing guru punya stylenya sendiri, punya seninya mengajar, mendidik peserta didiknya, asalkan tetap di jalur yang benar, kan begitu kan ya. Betul. Itu yang pertama. Jadi diri sendiri yang pertama. Yang Oke. kedua, Terus yang kedua sampai 10 boleh Kak? ya, wah. Yang kedua tetap kita saya berharap Bapak Ibu guru memiliki tujuan yang mulia dalam meningkatkan kualitas peserta didik kita, karena bagaimanapun juga karma seorang pendidik itu luar biasa. Wih. Ya, jangan Betul, pernah menyerah, jangan pernah bosan. Meskipun negara api menyerang, kan begitu kan ya, tetap kita tunjukkan semangat, karena kebanggaan seorang guru hanya satu, ketika melihat peserta didiknya itu berhasil mencapai tujuannya. Ya. Di sanalah kepuasan yang luar biasa. Ya, seperti sekarang mungkin Bu Puput melihat Kak Henry. Wah, ya. anak didik saya nih sudah. Salah satunya. Betul ya Mam ya. Ya. Terus Terus yang ketiga? Yang ketiga untuk guru yang saya, ya banyak sih guru ya yang luar biasa membantu saya di SMK 3 Singaraja ini. Dan mungkin kalau saya bilang salah satu sih mungkin saya minta 3 ya. Iya, nggak apa-apa Kak, mau sebutin 6 juga nggak apa-apa Kak. Mungkin beberapa guru yang merupakan salah satu proses yang membantu. Iya, yang berkesan selama proses Kakak. Yang pertama itu dari pendidikan, mental dan juga organisasi, itu saya hormat sekali sama Ibu Made Seni Andari gitu. Ya. Karena beliau adalah guru pertama yang itu panjang ceritanya itu. Ya. Panjangnya berlanjut sampai sekarang. Karena beliau juga pernah mencukur saya dulu gitu kan, waktu di kelas 1 banyak memberikan, karena beliau kan pembina OSIS Iya, kan. saat itu pembina OSIS. Jadi ketika saya salah rel, beliau yang paling pertama melempar gitu kan, melempar rel maksudnya di jalan yang benar gitu kan, idealnya. Terus yang kedua di mental beliau, terus juga di PC ada Pak Putu Arge, merupakan guru bangunan. Beliau adalah guru saya di karate bersama Pak Jeru Some. Jadi tanpa beliau mungkin saya tidak punya prestasi dan pengalaman di organisasi dan di dunia karate. Terus lalu? Di skill pastinya Ibu Puput Maharani namanya ya, lupa saya. Karena dulu saya kenal Bu Puput ya, Puput karena kan nama Putri. Karena beliau dulu kan mantan penyiar di Guntur dan merupakan juga favorit saya. Jadi kalau saya mendengar beliau siaran dulu itu suaranya tuh enak gitu ya. Khas satu, energik. Khas, energik dan selalu bersemangat. Dan ternyata sampai sekarang pun kesan itu tidak hilang. Itu merupakan hal yang saya kagumi dan saya amati, tiru, dan saya modifikasi. Dan plek ketiplek. Tungkare beliau mendidik saya dan teman-teman di dunia public speaking dan bisa menjadi karakter baru yang bisa. Maka sampai kapanpun pasti saya akan selalu ingat dan menyayangi mereka semua. Itu dia. Dan yang lain juga banyak, ada guru-guru yang luar biasa yang membantu saya dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang masih Kakak ingat sampai hari ini ya. Tapi kebanyakan udah banyak pensiun ya. Iya. Beberapa saja sih yang udah. Secara 17 tahun sudah lepas landas dari sini pasti ada yang sudah pensiun dan masih ada yang akan purna bakti gitu. Ya, pokoknya Kak terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, ini saya mendapatkan intisari dari percakapan yang
daging semua isinya ya. Jadi tidak salah rasanya radio mengundang Kak Henry untuk berada di sini berbagi, dan kami akan selalu menunggu kesediaan waktunya Kak, karena saya tahu Kak Henry sibuknya luar biasa ngalahin Pak Presiden Pak. Jadi tolong sempat-sempatkan ke sini seperti request saya tadi, karena kebetulan saya jadi guru BK di LAS juga. Seringlah ngelihat mereka berproses bagaimana, sepertinya memang perlu ada orang ketiga yang bisa membangkitkan motivasinya mereka untuk tetap belajar di sini gitu. Oke, dan mohon maaf Kak kalau misalnya tadi ada salah-salah kata, ada salah ucap, atau mungkin bercandaan saya yang menyinggung gitu. Mudah-mudahan enggak sih ya Kak ya, enggak, aman ya. Dan saya Riana pamit undur diri dari acara Kabar Alumni hari ini. Terima kasih banyak kepada para pendengar sahabat Teknika yang sudah mendengarkan siaran ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Guru dan HUT PGRI yang ke-79, Guru Hebat Indonesia Kuat. Sekian dan bye-bye.